Geger, aksi seorang selebgram yang membongkar tabiat Nikita Mirzani terhadap mantan kekasihnya bikin heboh di jagat maya. Hal itu pun dilakukan Tengku Zanzabela saat menanggapi curahan hati Nikita Mirzani di sosial media bahwa dirinya mendapatkan perlakuan kasar dalam bentuk kekerasan verbal dan fisik dari mantan kekasihnya diduga berinisial RI. Dalam postingannya, Nikita Mirzani pun mengaku bahwa ia lebih memilih putus ketimbang bertahan dengan sikap sang kekasih. Hal itu pun ditanggapi Zanzabela lantaran di mata selebgram ini, Nikita Mirzani justru dikenal sebagai sosok yang suka dengan huru-hara, bahkan dinilainya justru sering melakukan kekerasan terhadap mantannya. Lantas, penilaian tersebut pun langsung mendapatkan tanggapan Nikita Mirzani saat live di sosial media pribadinya. Ia pun mengungkap alasan di balik curhatnya terkait keluhannya mendapat kekerasan dari sang mantan. Lantas, seperti apa pula komentar menohok dari sang selebgram? Lantas seberapa tidak cocoknya hubungan Nikita Mirzani dengan mantan kekasihnya tersebut di mata ahli spiritual? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Geger isu kandasnya hubungan asmara Nikita Mirzani dengan sang kekasih, kini jagat sosial media pun justru dihebohkan oleh cuitan seorang selebgram yang memberikan komentar menohoknya terhadap postingan Nikita Mirzani baru-baru ini. Keluhan Nikita Mirzani mendapatkan kekerasan mental dan juga fisik, diduga dari kekasihnya, ditanggapi skeptis oleh sang selebgram. Lantaran sepengetahuannya, justru Nikita Mirzani lah yang diduga kerap membuat huru-hara dengan berbagai aksinya yang sering heboh di jagat maya. Lebih lanjut, sang selebgram pun juga menilai bahwa keputusan pacar Nikita untuk putus dan mencampakkan janda 3 anak ini dinilainya sebagai sebuah keputusan yang tepat. Isu yang sangat beredar adalah NM menulis di akun media sosialnya mendapatkan tekanan atau kekerasan secara mental dan fisik, ya. Gue nggak ngerti juga maksud dia apa, tetapi kalau kita lihat dari jejak rekamnya, yang lebih sering mukulin mantan itu adalah dia. Lu bicara mental, kesehatan mental, tapi lu sendiri adalah orang yang paling sering kali membuat mental orang rusak. Bukan hanya mental mantan lu, warganet, anak lu sendiri gitu loh ya. Jadi menurut gue bagus sekali kalau si RI ini justru meninggalkan dia. Karena hati-hati loh, aibnya kebongkar dan dicari-cari, diada-adakan gitu ya. Dia kan Ratu Indonesia ya. Apalagi dia si RI ini kan harus menjaga nama baik Bapak PS ya. Hati-hati banget sih, menurut gue bagus deh kalau misalnya Mas RI ini memang sadar gitu loh ya. Gue tidak percaya dengan ucapan NM dan gue cenderung mendukung RI. Tapi berarti sekarang cuan banget ya, Mi? Cuan banget ya, Mi? Ya ampun, berkah banget. THR dong. Halo. Ayo dong, THR dong. THR dong. Ikut mobil barunya dong, gimana sih rasanya? Tahu deh. Ya ampun, mobil barunya bagus banget. Aduh, berapa ini harus dinaikin? Niki soal Mami, yang kemarin dikit mungkin dong. soal asmara gimana Niki? Makasih, Mami. Beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani pun juga sempat mengunggah dirinya terkena kekerasan baik secara fisik maupun mental dari kekasihnya. Hingga netizen pun juga menduga hal tersebut berhubungan dengan kandasnya kisah asmara mereka.
Apalagi hal itu pun juga disusul dengan dihapusnya foto-foto Nikita bersama sang kekasih dari akun sosial media pribadinya. Dalam beberapa bulan terakhir, saya menjalani perjalanan yang tidak pernah saya duga. Perjalanan yang ditandai dengan rasa sakit dan ketahanan. Ini adalah cerita yang ingin saya bagikan. Bukan karena rasa kasihan atau penghakiman, namun untuk tetap teguh pada kebenaran di tengah rumor yang beredar. RI, seorang yang pernah saya cintai, menjadi sumber kekerasan mental dan fisik dalam hidup saya. Bekas luka yang dia tinggalkan sangat dalam, tapi aku menolak membiarkannya mendefinisikan diriku. Sudah waktunya untuk memecah keningan dan menghadapi kenyataan dari apa yang saya alami. Sudah terlalu lama saya menanggung beban tindakannya dalam diam, takut akan penilaian atau ketidakpercayaan. Tapi tidak lagi. Keheninganku berakhir di sini, digantikan oleh tekad untuk mengungkapkan kebenaranku. Bagi mereka yang mungkin meragukan atau mempertanyakan ceritaku, ketahuilah ini, aku punya bukti. Bukti yang berbicara lebih keras daripada kata-kata apapun yang bisa kuucapkan. Tapi saya memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan kata-kata. Sebaliknya, saya fokus pada penyembuhan dan membangun kembali hidup saya. Terkait kabar tersebut, selebgram Tungku Zanzabella juga menilai bahwa tidak mungkin Nikita menerima perilaku seperti yang diungkapnya. Apalagi, sang kekasih pun tidak mungkin melakukan hal tersebut terhadap Nikita. Gua nggak pernah berpikir kalau RI itu akan melakukan keputusan dengan mencari masalah dengan NM. Yang notabene di sekitarnya Rizky itu sudah tahu semua. Kalau si wanita zone ini emang bukan cuman wanita zone ya, tapi huru hara sekali. Dan NM ini kan yang memang sering selalu membuka aib para mantan. Ya, jangankan mantannya, anaknya sendiri pun aibnya dibuka kan. Dengan alibi-alibi dia sekarang katanya kalian harus hati-hati, benar-benar itu menyimak status gue. Dalam siaran langsungnya di sosial media pribadinya, Nikita Mirzani pun juga menghimbau agar kaum perempuan di Indonesia memiliki pekerjaan dan juga penghasilan sendiri, alias hidup mandiri dan tidak tergantung pada calon suami ataupun suaminya. Karena ketika kaum perempuan hidup mandiri, maka saat mendapatkan pasangan yang bertabiat kasar, mereka pun tidak tunduk, tapi memilih untuk memberontak. Cinta memang butuh pengorbanan, tapi bukan pengorbanan terhadap kekerasan ataupun sikap kasar dari pasangan, melainkan terhadap kerasnya kehidupan ataupun berbagai tantangan hidup. Jadi, aku cuma mau berpesan satu saja untuk para perempuan di Indonesia ini, ya. Kalian harus punya pekerjaan. Pertama, jangan jadi perempuan pengangguran yang cuman mengharapkan dibiayai oleh laki-laki. Kalian harus independen, kalian harus punya penghasilan sendiri, kalian harus bisa memperkaya diri sendiri supaya tidak bergantung dengan laki-laki. Jadi kalau kalian ditindas, disakiti, apalagi soal mental, karena mental itu menyangkut banyak sekali. Kalau mental kita yang sudah kena itu kan mengganggu banyak sekali urusan gitu. Jadi kalian harus berani ngambil sikap, harus berani mengambil keputusan gitu. Karena ternyata setelah saya pelajari dan setelah saya baca, ya, banyak sekali perempuan Indonesia bertahan sama laki-laki yang kasar, entah itu dari mulut, entah itu dari kelakuan, entah itu dari fisik gitu. Kalian jangan bertahan dengan hubungan yang seperti itu, karena cinta itu, love is doesn't hurt, you know. Jadi kalau udah begitu, jangan. Nikita
Nikita Mirzani pun juga beralibi jika cuitannya di sosial media ia lakukan lantaran ia tidak ingin apa yang terjadi pada dirinya akan menimpa kaum perempuan. Atau setidaknya menjadi pelajaran bahwa sebagai perempuan lebih baik untuk memilih mengakhiri hubungan asmara ketimbang bertahan dalam hubungan yang tidak baik demi cinta. Padahal hubungan itu pun selain merusak mental juga merusak fisik. Nikita Mirzani pun memilih untuk keluar dari jebakan hubungan seperti itu. Baginya, cinta tidak membenarkan segala macam bentuk kekerasan. Ia pun juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin ada huru-hara ataupun tantrum seperti yang dinilai oleh netizen. Dan kini ia pun kembali fokus untuk kebahagiaannya sendiri hingga tak akan ada yang menggoyahkan prinsip dirinya. Sekali di luar sana yang lebih memilih bertahan dengan hubungan yang merusak mental gitu loh ya. Jadi kalian harus pahami caption saya. Jangan dikit-dikit bilang wah mulai nih tantrum nih, wah mulai nih buka-buka aib. Justru saya menulis itu supaya para perempuan di luar sana yang bertahan karena satu hubungan yang tidak sehat, yang merusak mental kita dan juga merusak fisik kita, ya harus berani menyudahi gitu. Coba kalian baca lagi yang betul gitu, pahami ya, jangan dikit-dikit tuh kan kumat, tuh kan tantrum. Saya tidak akan tantrum, saya tidak akan kumat. 2 tahun saya sudah bertahan dengan Nikita Mirzani yang sekarang. Tidak akan saya rusak dengan apapun. Ya, jadi kalian harus ngerti itu. Kalau yang nggak ngerti bahasa Inggris, saya juga orangnya nggak terlalu ngerti dengan bahasa Inggris sih. Masih belajar gitu. Makanya saya bikin caption itu 3 hari baru jadi. Pasangan alhamdulillah baik. Jadi gimana sih, banyak komentar yang bilang kalau kakak tuh cocok lebih, maksudnya kayak karena mungkin sama pasangan yang sekarang jadi kebawa akunnya tuh lebih kebawa banget gitu. Sebelum sama pasangan yang sekarang kan memang sudah begini gitu. Jadi jangan disangkut pautkan dengan pasangan gitu. Kan 2022 aku ketemu pasangan 2023, jadi jauh sekali. Masukan dari pasangan ya pasti ada, tapi kalau aku kayak begini itu memang sudah dari 2002 Januari, jadi udah hampir 2 tahun gitu kan. Nah, kalau sama pasangan itu kan baru berjumpa, tapi dampaknya juga bagus karena pasangan juga mengajarkan banyak hal-hal bagus gitu. Jadi ya balance lah. Aku tuh kalau belum yakin untuk ke jenjang serius, nggak terlalu dikenalin ke anak sih. Tapi yang ini dikenalin dan alhamdulillah baik. Keluarganya juga baik, welcome sekali. Berjalan seperti air aja. Geger, seorang selebgram membongkar kelakuan Nikita Mirzani pasca putus dengan sang kekasih. Lantas, seperti apakah alis spiritual mendropong ketidakcocokan antara Nikita Mirzani dengan sang kekasih? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hai semuanya, aku Judika. Selamat buat Intens Investigasi yang subscribernya sudah hampir mencapai 3 juta. Jadi jangan lupa terus di subscribe Intens Investigasi, dan semua tayang-tayangannya akurat dan bisa menghibur masyarakat Indonesia. Gonjang-ganjing keretakan hubungan asmara Nikita Mirzani dengan sang kekasih Rizky Irmansyah berhembus kian kencang.
Menurut peneropongan seorang peramal, ia pun melihat sosok Nikita dengan kekasihnya ini terdapat ketidakcocokan yang cukup fatal. Hal itu pun dipicu oleh sifat keduanya yang sama-sama keras. Hal itulah yang memicu hubungan Nikita Mirzani dengan kekasihnya rentan diwarnai keributan panas. Memang hubungan mereka itu Suhu melihat ciong ya, dalam hal itu berbentuk tidak ada kecocokan, sehingga mereka sampai sekarang saat ini ya tidak bisa melanjutkan hubungan, putus, kandas. Lebih banyak keberantemnya ya pastinya. Ciong itu dapat diartikan mau dipaksa bagaimanapun tidak jodohnya. Berdasarkan peneropongan mata batin peramal ini pun juga terungkap bahwa memang tidak ada titik perjodohan antara Nikita Mirzani dengan kekasihnya itu. Sehingga saran dari sang peramal agar Nikita Mirzani ke depannya jika ingin mendapatkan pasangan, maka ia pun disarankan untuk lebih banyak mengalah. Karakter sama-sama keras dan memang kalau pandangan batin tidak ada perjodohannya, harus berubah sifat sih. Harus banyak mengalah dan banyak mengalah aja lah. Itu aja lah pesan saya. Mengejutkan, peneropongan ahli spiritual yang melihat ketidakcocokan antara Nikita Mirzani dengan Rizky Irmansyah kekasihnya. Lantas benarkah tudingan Nikita Mirzani bahwa Loli putus sekolah di London dan dideportasi sehingga pulang ke Indonesia? Lalu, seperti apa Loli menjawab hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Halo semuanya, saya Billy Saputra. Jangan lupa subscribe Intens Investigasi jelang 3 juta subscriber. Mantap. Nikita Mirzani sempat membeberkan bahwa Loli pulang ke Indonesia karena dideportasi. Namun, Loli pun justru membantah pernyataan tersebut. Ia pun menegaskan bahwa dirinya pulang ke Indonesia karena sudah lulus dan bukan putus sekolah seperti yang dikatakan oleh ibundanya Nikita Mirzani. Loli pun bahkan mengungkap bahwa justru ibunya lah yang nyaris menyebabkan ia pun putus sekolah dan bukan pengaruh orang-orang yang kini ada di sekelilingnya. Pasalnya, saat Loli tengah mengikuti ujian kelulusan di UK, Nikita pun malah menyuruhnya untuk pulang. Tentu saja, Loli pun menolaknya. Dan akibatnya, ia pun keluar dari asrama, lalu tinggal bersama Mami Eda yang diakui Loli justru banyak membantunya selama beberapa bulan. Aku akan stay di sini terus. Tapi pernah nggak sih kamu yang dideportasi itu gimana? Kalau untuk deportasi itu bohong ya. Untuk deportasi karena aku pulang juga itu pakai uang aku sendiri. Aku juga yang beli tiketnya sendiri. Jadi kalau untuk deportasi itu bohong. Kalau untuk putus sekolah itu enggak sama sekali. Karena emang di UK itu aku udah lulus. Sebenarnya yang pengen ngebikin aku putus sekolah itu sebenarnya ibu aku sendiri. Tapi aku jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia, tapi akunya nggak mau. Jadi kalau misalnya dia bilang aku putus sekolah, ya nggak putus sekolah, lulus kok, aku punya sertifikatnya. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois. Jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Oh gitu. Nggak perlu dipaksa. Gitu. Tapi mungkin masih tetap usaha-usaha buat kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk
perbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.